Bang, bener nggak sih si bumerang itu merpatinya masih piikan terus bisa giring keras? Bener lah, masa nggak bener? Bentar, saya mau beri merpati saya makan dulu. Yang di belakang udah nggak pada sabar nih. Nah, untuk merpati yang dimainkan atau digiringkan itu memberi makannya ditakari atau kita pakai takaran ya. Kenapa? Supaya dia itu makannya lahap terus. Kalau nggak ditakarin, biasanya merpatinya susah makan. Nanti saya kasih tahu merpatinya ya, sepilin merpati piikan yang giring keras. Nah, sekali lagi, ini ada dua faktor yang menyebabkan merpati piikan ini giring keras. Faktor yang pertama, terah atau keturunan. Nah, yang kedua, saya menggunakan jamu hebat. Nah, itu faktornya, teman-teman. Bang, kalau saya nggak punya jamu hebat, apakah bisa giring keras? Bisa, tenang. Nggak bisa. Nggak pakai jamu hebat ya. Merpatinya, terahnya biasa saja. Bisa giring keras nggak? Atau dalam artian terahnya ini nggak ada, atau merpati pasar ya, bisa dibilang gitu. Terus bisa giring keras nggak? Bisa dong, pakai jamu hebat. Nanti saya sepilin, saya kasih makan dulu nih. Tuh merpatinya udah nggak pada sabar. Sana jangan di sini, nanti kotor. Malah di sana. Ini buat mana ya? Satu lagi buat itu. Kan betinanya mana itu ya? Udah dulu. Terus diam. Ini saya mau sepilin merpati yang giring keras, pakai banget. Nah, ini tangkap dulu, ini sama ini. Ini lagi ngerem. Nih, merpatinya nggak diapa-apain pun ya. Tuh. Maksudnya nggak dimasukin ke dalam gupon, nggak diapa-apain teman-teman, tapi giringnya tuh. Rahasianya pakai jamu hebat. Bang, saya udah pakai. Ya harus penyesuaian dulu. Merpati kan beda-beda teman-teman. Saya udah bagikan juga cara pemberiannya agar merpati kalian itu bisa giring keras. Nah, kemudian saya mau kasih lihat merpati yang piikan giring keras nih. Nah, tuh. Oke. Nah, ini merpatinya masih piikan, oke? Saya kasih lihat ke kalian nih, teman-teman. Liatin, perhatikan kepalanya masih sangat piikan. Betinanya saya sandingkan dengan yang dewasa. Nah, kalau caranya bagaimana, Bang, untuk menggiringkan merpati piyik biar giring seperti ini? Yang pertama, walaupun jamu kalian sama ya, menggunakan jamu hebat, kalau merpatinya berbeda atau kalian dari mana, ya jelas hasilnya berbeda, teman-teman. Tetapi jangan khawatir, walaupun merpati biasa itu bisa giring keras. Ini saya kasih lihat dulu lar sayapnya ya. Nih, masih piikan, teman-teman. Ini mah udah ibaratnya sudah lebih bisa dibilang telat lah giringnya. Biasanya untuk terahan ini itu giringnya sisa lar 7, teman-teman. Jadi merpatinya masih kecil banget, teman-teman. Segini nih, kurang lebih segini itu udah bisa giring, teman-teman. Nih yang ini nih ya. Udah bisa giring. Kalau ini udah menurut saya
kelamaan karena ini juga baru ada pasangannya itu karena jantannya ini mati, teman-teman. Nah, terus kembali lagi ke soal itu, Bang. Kalau jamu hebat dipakai di merpati biasa, bisa giring keras nggak? Bisa, teman-teman. Nih, merpatinya. Ini merpati yang dari pasar ya, teman-teman. Nah, tuh. Ini dua merpati yang berbeda loh, teman-teman ya. Nah, ini sama ini. Beda, teman-teman. Mana nggak ngelihat? Itu sama sih warna betinanya. Nih. Set. Nah, tuh, ada dua merpatinya bukan satu, teman-teman. Ini yang dari pasar. Ini juga sama dari pasar tuh. Jadi bukan merpati terah, tapi lihat giringnya tuh. Apalagi yang lainnya. Ini mana lagi ya? Bedanya di salah, Bos. Nah, ini nih. Kualitas burungnya, teman-teman. Tapi kalau untuk menggiringkan ya mantap nih. Ini merpati biasa atau merpati yang dari pasar. Oke. Tuh. Nih merpatinya. Tuh. Giringnya keras. Merpati hias pula ini, teman-teman. Bukan merpati balap atau merpati kolong. Tuh. Dengan catatan rutin diberi jamu hebat. Nah, mau lagi ngeram, mau lagi punya anak, itu setiap hari dikasih jamu hebat saja, teman-teman. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, adapun merpati saya yang terahan, teman-teman nih, biasa-biasa saja ada. Cuman ini dari karakternya. Nih. Baru angkat giringan juga sih, tuh. Ada yang seperti ini. Tuh. Ini satu terah nih, teman-teman, dengan yang ini nih. Dengan yang kecil ini nih. Ini satu terah. Tuh, beda kan? Badan satu terah. Kalau ini cucunya Raja Pukul. Kalau ini anaknya Raja Pukul. Nah, di situ. Nah, kalau ini bisa kayak gini. Perkawinan sedara nih, teman-teman. Nih. Nah, ini perkawinan sedara. Jadi agak lemas-lemas, tapi bukan berarti kurang jos. Karena bapaknya itu si Raja Pukul, saya selama Raja Pukul masih ada, waktu masih ada itu belum pernah giring telur pun nggak pernah kayak gini, teman. Giringnya tuh keras banget enggak. Jadi memang biasa-biasa saja seperti ini nih. Kayak anakannya emang turunannya seperti itu. Tapi nggak tahu kenapa ini cucunya itu kebanyakan kayak gini semua nih. Giringnya keras-keras. Kalau anak-anaknya itu biasa saja. Nah, oke. Latih. Ini kemungkinan deket kandang juga. Nah. Kalau punya merpati giringnya seperti ini kan kurang seneng ya. Tapi ini kalau di luar kandang giringnya meningkat, teman-teman. Kalau yang ini si gemoy. Cuman perkawinan sedara, jadi kondisi fisiknya itu kayak agak lemes gitu, teman-teman. Stamina fisiknya tuh beda dengan merpati. Nah, ini. Nah, ini cucunya padahal sih. Mana nih? Gak ada bekuran nih. Nah. Let's go. Tuh. Diem baik. Kayak ketakutan. Mungkin dengan warna si rampok. Jadi ini ya, teman-teman. Ini juga banyak yang minat loh. Karena mungkin perdana giring ini belum tahu telur, teman-teman. Jadi udah memang bawaannya. Oh, ini alhamdulillah nih, kayak agak ngandung. Alhamdulillah ya. Untuk yang ini cucu-cucunya Raja Pukul itu cepat, teman-teman. Jadi banyak yang suka kalau cucu-cucunya tuh. Kalau anaknya jarang ya. Jadi udah pada sold out.
Ini generasi pertama Ring SI 24. Nah, untuk yang 23-nya itu udah pada laku. Kayak siapa ya namanya? Ada yang belum dikasih nama, masih kecil segini yang udah tahu nih. Nih, ini adiknya. Ini adiknya tuh bukan ya? Iya, ini adiknya nih. Nih, kakak beradik nih, teman-teman. Beda 1 minggu ini nih. Ini juga udah mulai belajar bekur-bekur. Ini loh, ini beda ibu, sama ini cucunya. Nah, ini juga adiknya nih. Ini adiknya lagi nih. Ini adiknya ini. Itu ngikut ke bapaknya. Kalau ini ikut ke ibunya. Tadi ibunya ada di sini. Jadi sekali lagi, untuk merpati piikan atau untuk pemakaian jamu hebat itu nggak bisa disamaratakan harus giring keras seperti ini. Tapi kalau merpati kalian cocok dengan jamu hebat, itu 2 kali lipat giring keras, teman-teman. Saya pastikan 2 kali lipat giring keras untuk kondisi yang maksimal ya, teman-teman. Nah, kayak ini merpati pasar ini lagi ngapain sih burung? Nih, tuh. Staminanya juga nanti dapet ya. Tuh. Berjalan, teman-teman. Nanti kalau sudah udah sering pakai jamu hebat, biasanya ada perubahan, kayak kualitasnya agak jauh lebih baik. Yang saya amati gunakan jamu hebat itu ketika pakai buat merpati pasar, buat merpati kolong, buat merpati hias. Itu kalau untuk menggiringkan mampu, teman, cepet. Nah, terus kalian perlu diketahui juga, saya itu nggak rutin, teman-teman, memberi jamu hebat. Kalau sudah giring keras seperti ini, saya hentikan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau terus-terusan, itu giringnya semakin nambah, semakin bertambah keras, teman-teman. Nah, itu saya takut. Karena kebanyakan nih, contohnya, merpatinya ada di belakang saya. Saya kasih lihat. Nah, ini nih. Ini namanya si cabai rawit. Betinanya tewas, teman-teman. Dibantai sama jantannya. Karena terus-terusan dikasih jamu hebat. Nah, itu giring terus di dalam kupon, dimanapun dikejar-kejar terus. Terus ini putra petir. Ini sih udah bosen ini ngebantai betinanya udah berapa kali. Sampai yang terakhir tuh bekas betinaan si rampok. Ya kayak gitu lagi, teman-teman. Jadi nggak bisa makan, si betinaannya itu nggak bisa makan. Terus bagian kepalanya itu karena dipatukin terus, darahan terus, sakit karena nggak makan. Kondisi tubuhnya melemah sampai ya mati, teman-teman. Nah, kebanyakan kalau jamu hebat seperti itu giringnya. Kalau sudah giring cocok bener-bener kayak ini nih, ya terus. Nah, kalau ini belum, ini baru angkat giringan. Ini baru dapat 2 hari. Ini juga baru 2 hari, giringan 2 hari nih, teman-teman. Jadi kan dari cabut telur itu kan malam minggu. Ini kan masih hari Selasa. Nah, ini jadi seperti ini, nanti hari Kamis baru giring keras. Ini juga sama. Tuh. Ini hari Kamis nanti giring keras. Kalau piyik yang ini itu giringnya tuh udah lumayan lama, udah 3 hari. Cuman karena kondisinya piyikan, teman-teman. Kayak si bumerang ini kan piyikan, jadi dia itu belum tahu giringan, teman-teman. Jadi giring keras terus tuh. Giringnya edan nih, mantep terus juga. Ini mantep, teman-teman. Kalian kalau lihat secara langsung ini gila, teman-teman. Giringnya tuh diterbanginya juga enak, tembaknya juga keras. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kembali lagi dari perawatan juga berpengaruh, dari kebersihan kandang itu juga mempengaruhi merpati juga, teman-teman. Dari giringnya juga bisa jelek kalau merpati kalian kandangnya itu tidak dijaga. Terus dari faktor betinanya, biasanya betinanya tidak bertelur. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Untuk menggiringkan merpati atau kalian pengen sepilin merpati piikan ini nih, namanya bumerang, teman-teman. Ini udah ketika baru rilis videonya, ini banyak sekali yang nge-DM saya yang pengen, cuman ya itu belum cocok harga, teman-teman. Jadi ya masih ada di sini. Biasanya nanti sebentar lagi nih
Tapi kalau udah kelati itu biasanya harganya berbeda lagi nanti teman-teman. Jadi kalau kalian memang benar suka dengan karakter seperti itu ya silakan mangga. Kalau harganya cocok, jadi bukan berarti saya diemin terus, enggak, karena ini kakak-kakaknya juga udah banyak pindah kandang, udah sold out. Jadi seperti itu ya. Udah tak sepilin juga, masih bulu 5 teman-teman. Biasanya itu saya nggak dilatih juga teman-teman. Nanti lar 2, lar 3 itu baru saya terbangkan atau baru saya giringkan. Cuman karena ini banyak permintaan sekali, Bang, coba ternakan sendiri digiringin yang masih bahan atau masih piikan. Karena hampir semua ya, anakan dari anak cucu dari Raja Pukul, pokoknya terakhir Raja Pukul itu gampang giring, mudah giring, giring keras. Cuman kalau anakannya itu biasanya giringnya nggak begitu keras seperti yang ngikutin bapaknya. Karena bapaknya juga seperti itu. Tapi ketika nanti digandeng atau ada lawan musuh di kandang yang berbeda, itu giringnya jauh lebih bagus. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Tadi udah saya sepilin nih merpati piikannya. Ini pun generasi pertama ya teman-teman. Tuh adik-adiknya nih, ini adiknya 1, 2. Ini kayaknya betina. Ini jantan 1. Nanti mungkin adik-adiknya. Jadi yang minta sepilin itu tadi udah ya. Giringnya juga seperti itu teman-teman. Jadi nggak direkayasa, nggak dibuat-buat. Memang kayak gini burungnya. Bawaan burungnya kayak gini ditambah jamu ya, jadi seperti itu. Mungkin next atau kalian bisa cek video-video waktu Adias ngelatih merpati ini. Silakan aja dicek tuh. Itu belum tahu telur, sampai sekarang nih belum tahu telur karena piikan itu reproduksinya agak lama. Oke teman-teman, terima kasih.